Astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Imran dan kita masuk ayat 18 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahil islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian pula para malaikatnya dan juga orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Surah Al-Imran ayat 18 ini ada asbab nuzulnya. Di zaman Nabi SAW datang dua orang musyrik kepada Nabi SAW. Orang kafir datang kepada Nabi SAW. Kemudian keduanya bertanya kepada Nabi SAW, siapa namamu? Maka Nabi SAW mengatakan, ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Kemudian orang ini bertanya lagi, siapa namamu? Maka Nabi SAW mengatakan, ana Ahmad, saya adalah Ahmad. Karena Nabi SAW memiliki banyak nama. Ada Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir, itu nama-nama Nabi. Kemudian dua orang ini bertanya kepada Nabi SAW, ayyu syahadatin a'zam fi kitabillah. Dua orang ini mengatakan, kalau begitu persaksian yang paling besar yang dicantumkan di dalam kitab Allah itu apa? Maka Nabi SAW terdiam sehingga turunlah ayat ini, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Turun ayat ini bahwa persaksian yang paling besar dalam Al-Quran adalah la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Maka keduanya kemudian masuk ke dalam agama Islam dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Itu di antara asbab nuzul daripada ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahidallah, Allah mempersaksikan dirinya. Kalimat syahadat, syahadat itu artinya seseorang hadir di sebuah tempat, itu disebut syahadah. Dalam bahasa kita ini saksi. Makanya saksi harus hadir. Kalau tidak hadir bukan saksi namanya secara bahasa. Tapi secara istilah maksudnya syahadah, persaksian di sini artinya mempersaksikan bil bil basirah, dengan pengetahuannya, atau bil basir dengan kedua matanya. Jadi menyaksikan sesuatu dengan kedua mata kita dan dengan pengetahuan kita. Makanya syahadat disebut syahadat itu
harus mempersaksikan dengan ilmu dan juga dengan kebenaran. Orang kalau masuk Islam tidak hanya sekedar mengucap dua kalimat syahadat, tetapi dia harus paham isi dari dua kalimat syahadat itu dengan pengetahuannya, dan dia dengan keyakinannya bahwa dua kalimat syahadat itu benar. Karena ada orang-orang munafik berpura-pura bersyahadat. Orang munafik juga bersyahadat di hadapan Nabi, tapi tetap mereka dikatakan kafir. Kenapa? Karena hanya menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran. Berarti syahadat itu harus diiringi dengan pengetahuan dan meyakini tentang sebuah kebenaran yang disaksikannya. Nah, di sini Allah mengatakan syahidallahu, Allah mempersaksikan dirinya. Dengan apa? Ya tentu dengan kekuasaan di hadapan kita. Dengan langit yang kita lihat, dengan bumi yang kita pijak, dengan lautan, dengan gunung-gunung, dan dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Allah mempersaksikan dirinya, annahu la ilaha illahu, bahwa dirinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, wal malaika, dan juga para malaikat menyaksikan itu. Dengan apa? Tentu dengan penglihatan mereka, basirah mereka, dan berusaha untuk menyampaikan keesaan Allah kepada hamba-hambanya, terutama kepada para rasulnya. Baru wa ulul ilmi qaiman bil qisti, baru orang-orang yang diberikan pengetahuan. Dan di sini ada fadilah apa? Fadilah ilmu dan juga para penuntutnya. Karena hanya orang-orang yang berilmu lah yang bisa menyaksikan tauhid. Orang yang jahil tidak bisa menyaksikan tauhid. Hanya orang-orang yang tahu bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, itu hanya orang-orang yang berilmu saja. Selain dari orang-orang yang berilmu, tidak mungkin mereka mengesahkan Allah. Buktinya banyak orang yang menyekutukan Allah kan. Lihat di masyarakat itu, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat tapi ke kuburan, meminta-minta di kuburan, datang ke dukun, percaya dengan tangkal dan jimat. Menunjukkan apa? Jahil mereka. Tapi orang yang berilmu tahu itu kesyirikan, sehingga tidak mungkin mereka melakukan hal itu, karena mereka tahu la ilaha illallah, bahwa di sana tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan Dia Maha Aziz. Aziz itu maha perkasa, tidak ada yang bisa menyakiti Allah, dan Allah bisa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Al-Hakim artinya Allah maha bijaksana, bijaksana ucapannya, bijaksana perbuatannya, dan bijaksana dari seluruh keputusannya. Tidak ada kezaliman dalam setiap keputusan Allah. Ayat ini ikhwan adalah ayat yang paling agung yang ada dalam Quran, karena ayat ini menjelaskan tentang wahdaniyatullahi azza wa jalla, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pun muncul kepada antum, apakah antum yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa? Apakah yakin antum bahwa Allah yang kita sembah itu esa? Kalau seandainya antum yakin Allah yang kita sembah esa, mana dalilnya? Mana dalilnya kalau Allah itu esa? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua dalil. Pertama, dalil akli, dalil secara akal, dan yang kedua dalil secara nas. Adapun dalil secara akal, Allah mengatakan lau kana fihi ma aliha, kalau seandainya di permukaan bumi ini ada dua Tuhan yang kemudian berkuasa, apa yang terjadi dengan alam semesta? Allah katakan la fasadata, tentu alam semesta ini akan hancur. Logika ikhwan, di Batam ini kalau seandainya ada dua wali kota sama-sama memimpin kota Batam, apakah mungkin dua wali kota itu selamanya akan ittifaq, akan sepakat setiap keputusannya dan setiap undang-undangnya? Mustahil. Tidak mungkin sepakat. Ya kadang-kadang sepakat, kadang-kadang tidak, kan begitu. Karena yang namanya pemimpin itu dia harus memberikan keputusan, memberikan sebuah undang-undang, kemungkinan memerintahkan, kemungkinan melarang. Lah kita sebagai rakyatnya ada beberapa kemungkinan. Pertama, kita tidak melaksanakan keduanya.
atau dua melaksanakan dua-duanya, atau yang ketiga melaksanakan satu dari keduanya. Kan begitu saja kan? Kalau seandainya nih dua wali kota ini, yang satu memerintahkan sesuatu, yang satu melarang sesuatu, kira-kira nasib kita gimana? Satu, kemungkinan kita sebagai rakyat tidak melaksanakan dua-duanya, tidak perintah yang satu, tidak pula larangan yang satu. Yang kedua, atau kita jalankan dua-duanya, atau yang ketiga, kita jalankan satu dan kita abaikan yang lainnya. Baik, kita misalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya di alam semesta ini ada dua Tuhan yang kita sembah, karena paling sedikit dua lah kan itu ya. Kalau paling banyak ya banyak ya, sesembahan itu kan banyak. Kita ambil dua Tuhan saja. Kalau seandainya dua Tuhan ini, yang satu memerintahkan, yang satu melarang, kira-kira sikap kita sebagai hambanya apa? Ada tiga kemungkinan tadi kan. Kemungkinan yang pertama, kita tidak melaksanakan keduanya, dan ini mustahil karena dua-duanya Tuhan, harus kita laksanakan. Masalahnya yang satu memerintahkan, yang satu melarang, kan sulit untuk dilaksanakan. Yang kedua, atau melaksanakan keduanya, mustahil juga kalau melaksanakan keduanya dalam satu waktu. Yang satu melaksanakan perintah di satu waktu yang sama, menjauhi larangan. Bagaimana caranya? Yang satu ke barat, yang satu ke timur, kan mustahil juga. Yang memungkinkan hanya nomor tiga. Boleh jadi melaksanakan satu dan mengabaikan yang lainnya. Ketika melaksanakan yang satu, berarti yang satu itu lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Kalau seandainya yang satu mengatakan Anda ke barat, yang satu mengatakan jangan, Anda ke timur. Kalau kita ke barat, berarti perintah Tuhan yang ke barat lebih kuat dibandingkan perintah Tuhan yang ke timur. Berarti dia lebih kuat dibandingkan yang satunya. Kalau seandainya terbalik, berarti yang satunya lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Intinya bahwa tidak mungkin ada dua pencipta. Pasti yang satunya lebih kuat dan yang satunya akan dikalahkan. Dari sini kita yakini bahwa Tuhan itu cuma satu, tidak mungkin dua. Karena kalau seandainya ada dua Tuhan, pasti akan rusak permukaan bumi ini. Contoh umpamanya, Tuhan yang satu mengatakan si fulan mati pada hari Senin, harus mati dia. Si fulan mengatakan, kata Tuhan yang satunya tidak, dia jangan mati hari Senin, dia harus mati hari Ahad. Mana satu nih? Malaikat maut apa enggak bingung tuh? Kata Tuhan yang satu matinya hari Senin, yang satunya bilang matinya hari Ahad. Kira-kira nih malaikat maut ini melaksanakan yang mana nih? Kalau dia melaksanakan yang hari Senin, berarti Tuhan yang merintahkan hari Senin lebih kuat dia. Berarti itulah Tuhannya. Tapi kalau seandainya dia melaksanakan yang hari Sabtunya, berarti Tuhan yang hari Sabtunya lebih kuat dibandingkan Tuhan yang merintahkan hari Seninnya, kan begitu? Itu logika tuh. Sehingga mustahil ada dua Tuhan yang memerintahkan atau melarang atau yang berkuasa di alam semesta. Kalau seandainya dua Tuhan ini bekerja sama, Tuhan yang satu ini bekerja sama dengan Tuhan yang kedua, ini juga mustahil. Karena yang namanya bekerja sama itu artinya satu dengan yang lainnya berhajat. Tidak mungkin Tuhan berhajat dengan yang lainnya. Karena Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalimat samad itu semua bergantung kepada Allah, dan Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Mustahil kan itu. Dari sini Allah katakan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Dan Allah mempersaksikan dirinya tentang keesaannya dan tentang kekuasaannya. Allah itu maha kuasa dan selain Allah tidak maha kuasa. Sering saya berikan kaidah kepada antum tentang kaidah tauhid. Ada 5 kaidah yang antum harus pahami. Dan ini saya ulang-ulang supaya paham. Pertama, yang disebut dengan al-ijad. Kemudian yang kedua disebut dengan al-i'dad. Kemudian yang ketiga disebut dengan al-imdad. Kemudian yang keempat disebut al-irsyad. Dan yang kelima disebut al-is'ad. Ini 5 kaidah supaya antum punya gambaran siapa Tuhan yang kita sembah ini. Pertama, al-ijad. Ijad itu artinya Allah yang menyiapkan, menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi sebelum kita diciptakan, Allah sudah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Untuk siapa langit dan bumi itu? Untuk kita. Sebelum kita diciptakan, Allah sudah siapkan semuanya. Allah ciptakan langit dan bumi. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan langit dan bumi,
Maka proses yang kedua disebut dengan al-i'dad. Allah siapkan fasilitasnya. Di bumi ini Allah siapkan fasilitasnya untuk kita tuh. Allah buat di mana lautan diletakkan, di mana hutan diletakkan, di mana gunung diletakkan, di mana tempat manusia akan ditinggali, di situ diletakkan, di mana sawah, ladang, sungai dan lainnya, semua disiapkan. Setelah Allah siapkan segalanya, baru kemudian yang nomor 3 yang disebut dengan al-imdad. Allah perbanyak. Untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup manusia. Seperti ikan. Ikan itu selamanya tidak akan punah. Ada 2 ikan nih, satu jantan, satu betina, kemudian kawin. Lahirlah banyak ikan dari induk ikan itu. Nanti anak-anak ikannya besar, kemudian induk dan jantan dan betina kawin lagi, kemudian punya anak-anak banyak lagi. Bayangkan dari 2 ikan jantan betina, kalau dibiarkan itu kan jadi banyak. Dan kita bisa saksikan, antum buat kolam, taruh 2 ikan itu, biarkan dia setahun kan, kasih makan, kan nanti beranak kan begitu. Dari anaknya beranak, dari anak lagi beranak. Makanya lautan itu sarangnya ikan. Ikan tidak mungkin hilang di lautan. Bagaimanapun Allah sudah mempersiapkan al-imdad. Atau buah-buahan. Satu pohon mangga nih, satu pohon mangga, berapa tuh buah mangga isinya tuh satu pohon mangga itu? Anggaplah satu pohon mangga itu ada 1000 buah mangga 3 kali musim dalam setahun. Dari 1000 pohon mangga ini kan ada bijinya tuh. Kalau seandainya biji itu ditanam semuanya tuh, dari satu mangga bisa ribuan mangga. Artinya Allah tidak mungkin menghabiskan rizki manusia. Allah akan terus al-imdad, memperbanyak demi kelangsungan hidup manusia. Kemudian langkah yang keempat, Allah buat al-irsyad. Allah berikan insting bagi manusia, mana buah yang bisa dimakan, mana yang tidak bisa dimakan, mana binatang yang bisa dimakan, mana binatang yang tidak bisa dimakan, mana ikan yang bisa dimakan, mana ini yang tidak bisa dimakan, mana akar-akar yang untuk obat, mana yang tidak. Allah berikan irsyad, petunjuk. Baru yang kelima, Allah buat is'ad. Dengan itu semua Allah buat bahagia kalian. Lah ini semua nih 5 perkara ini siapa yang kasih coba? Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan ini adalah wahdaniyatullahi azza wa jalla, bahwa Allah itu maha esa dan maha kuasa. Makanya Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah mempersaksikan dirinya bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan juga para malaikatnya, dan juga para penuntut ilmu. Sekali lagi ini fadilah keutamaan penuntut ilmu, mampu menyaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah azza wa jalla. Dari sini kita pahami bahwa tauhid itu memerlukan ilmu. Makanya antum perlu belajar ilmu tentang tauhid supaya bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Ya, hanya dengan ilmu kita bisa mentauhidkan Allah. Orang yang enggak berilmu tidak akan bisa mentauhidkan Allah. Karena Allah sebut yang ketiganya, wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu huwal azizul hakim. Dan di sini juga ada faedah ikhwan tentang fadilah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini bukan kalimat biasa, tapi kalimat yang menyelamatkan seluruh jin dan manusia di permukaan bumi dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil seorang hamba, di mana hamba ini selama di dunia tidak ada kebaikan yang dilakukan kecuali sedikit, tetapi di tangannya ada 99 catatan, semua catatan keburukan dia. Orang ini dihadapkan ke hadapan Allah. Kemudian Allah katakan, bentangkan satu catatan dari 99 catatan yang kau bawa. Dibentangkan catatannya, rupanya semuanya kesalahan yang dia lakukan di dunia, dan catatannya itu sejauh mata memandang. Kalau saya analogikan, antum masuk ke mall, borong semua itu barang satu mall, kemudian antum berdiri di kasir, setiap barang kan keluar di situ. Coba bayangkan kalau seandainya tuh notanya itu sejauh mata memandang, berapa barang yang antum beli di mall tuh? Coba bayangkan kalau itu notanya sampai sejauh mata memandang, berapa barang yang dibeli di mall tuh? Artinya kalau seandainya nih catatan ini sejauh mata memandang, berapa dosa yang antum lakukan di situ? Sehingga orang ini langsung lemas ketika melihat dosa-dosanya kan. Sehingga Allah katakan
alaka hasanah, kau punya kebaikan untuk membandingi keburukan ini? Dia mengatakan, la ya Rabb, walaupun aku kebaikan, apalah artinya dengan keburukan dalam catatan ini, katanya. Kemudian orang ini pun hampir lunglai, kemudian mengarah ke neraka. Tapi Allah katakan, tunggu dulu, sesungguhnya engkau punya kebaikan yang bisa membandingi 99 catatanmu. Kemudian Allah keluarkan kartu sakti, tulisannya la ilaha illallah. Kemudian ditimbang di satu neraca, 99 catatannya ditimbang di neraca satunya. Apa yang terjadi? Tasat fihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah langsung melesat ke atas, lebih berat dibandingkan kesalahan yang dilakukannya. Maka tauhid itu penting. Hudzaifah ibnul Yaman pernah menceritakan tentang fitnah akhir zaman. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, nanti di akhir zaman mushaf itu akan dihilangkan tulisannya. Jadi kalau seandainya ini kan ada tulisannya nih mushaf nih, nanti di akhir zaman antum baca nggak ada tulisannya. Kemudian hafalan-hafalan yang antum hafal dari surat-surat pendek di dada itu akan dihilangkan dalam satu malam, sehingga nanti di akhir zaman dalam satu malam tidak ada Quran kecuali diangkat di permukaan bumi. Tidak tulisan, tidak hafalan. Tetapi ketika Quran diangkat, mereka tidak kenal itu solat, itu zakat, itu puasa, itu ibadah, enggak kenal sama sekali. Yang tersisa hanya kalimat la ilaha illallah. Itu pun diucapkan orang-orang yang sudah tua bangka, yang sudah tua renta. Anak-anak mudanya enggak tahu kalimat la ilaha illallah. Itu pun orang tua yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bukan paham maknanya, tidak sama sekali. Mereka mengucapkan itu karena pernah dengar nenek moyangnya mengucapkan kalimat itu, dia pun mengucapkannya. Kemudian Hudzaifah ditanya, apakah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha seperti itu tetap menyelamatkan dia dari api neraka? Maka Hudzaifah mengatakan, ya tunjihim bila ilaha illallah. Allah akan selamatkan mereka dengan la ilaha illallah yang mereka katakan. Jadi kalimat la ilaha illallah kalimat ajaib luar biasa. Makanya di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Usamah ibn Zaid. Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu, putra daripada Zaid ibn Harithah, anak angkat Nabi. Usamah bin Zaid ini diutus oleh Rasul sebagai sariyah, pasukan perang khusus Nabi, dan Allah menangkan peperangannya. Rupanya dia dan seorang Ansor mendapati ada orang musyrik kabur, dikejar sama keduanya itu. Rupanya orang musyrik ini masuk ke jalan, tidak bisa dia keluar dari situ. Bahasa kitanya gang buntu lah. Akhirnya kemudian orang Ansor ini langsung mencabut pedangnya. Ketika hendak dibunuh nih oleh sahabat Ansor ini, tiba-tiba orang musyrik ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terpaksalah disarungkan kembali pedangnya, kemudian pergi. Tapi Usamah bin Zaid tidak. Didatangi lagi sama Usamah bin Zaid, diambil pedangnya. Kemudian ketika Usamah mengayunkan pedangnya, dia bersyahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Usamah tetap menusuknya sampai mati. Kemudian kabar ini sampai kepada Nabi. Dipanggillah Usamah ibn Zaid dan mengatakan, ya Usamah, aqatalta man qala la ilaha illallah? Usamah, berani-beraninya kau membunuh orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat? Apa kata Usamah bin Zaid? Ya Rasul, dia mengucapkan kalimat itu karena takut pedangku, bukan karena ingin masuk Islam. Karena ini konteksnya perang, bisa saja dia menipu. Dia hanya takut pedangku, takut dibunuh, terpaksa dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kutusuk mati dia. Kata Nabi SAW, ya Usamah, afala syaqaqta an qalbi. Sudah kau bongkar hatinya, sudah kau belah hatinya, sehingga kau tahu isi hatinya, apakah dia mengucap dua kalimat syahadat itu karena Allah atau karena takut pedangmu. Kau tahu isi hatinya. Kata Usamah, tidak wahai Rasul. Lalu kenapa kau bunuh? Kemudian kata Nabi SAW, ya Usamah, apa yang akan kau hadapkan di hadapan Allah jika la ilaha illallah datang menghadap Allah dan engkau membunuh pengucapnya? Apa yang kau akan hadapkan di hadapan Allah jika kalimat la ilaha illallah datang kepada Allah dan mengatakan engkau membunuh orang yang mengucapkannya? Rasul terus mengulang-ulang kalimat itu sampai Usamah mengatakan, laitahu aslamtu yauma idzin. Duhai kiranya aku baru masuk Islam hari itu, katanya. Sebab kalau orang baru masuk Islam enggak mungkin dimarah Nabi. Tapi ini menunjukkan apa? Kalimat la ilaha illallah itu sangat agung sekali. Karena itu bentuk tauhid dan bentuk pengesaan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.